Yang Anda lihat di tangan saya ini adalah benda keramat. Walaupun bentuknya seperti pup kuda. Kenapa ketawa? Ini keramat. Ya dibilangin keramat. Keramat. Yang ketawa karena pup kudanya. Bentuknya. Tapi ini keramat. Ya. Ini adalah batu keramat. Ketawa. Tawanya serem tapi kan. Itu nyeremin. Ingatkah Anda pada fenomena batu ini? Tahu? 7 tahun yang lalu. Gua ikutan serem no. 7 tahun yang lalu, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Batu ini dipercaya bisa menyembuhkan orang sakit dengan cara dicelupkan ke dalam air, diminum sebatu-batunya. Enggak dong. Orang sakit. Orang sakit, airnya doang. Kalau minum sebatu-batunya, iya dong. Dicelupkan ke air lalu diminum airnya dan apapun penyakit Anda dipercaya sembuh. Bapak ngeledek itu? Enggak, itu saya percaya. Oh. Dan ini tidak termasuk BPJS. Jadi kalau datang gitu? Nggak bisa, BPJS nggak bisa. Dan surat miskin juga nggak bisa. Oh. Tapi serelanya katanya. Ini adalah batu ponari. Kita lihat, masih ingatkah Anda pada ponari? Ingatkah Anda dengan sosok bocah fenomenal ini? Dia adalah Ponari, dukun cilik yang membuat heboh di tahun 2009 lalu. Bermula saat hujan dan petir melanda desanya, ia kejatuhan sebuah batu yang dapat mengeluarkan asap. Jadilah batu tersebut sebuah benda ajaib yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Saat itu, setiap hari tak henti-hentinya ribuan pasien mengantri di rumah Ponari untuk berobat. Hanya dengan menyelupkan batu yang ia pegang ke sebuah air, banyak orang percaya bahwa air itu dapat menyembuhkan penyakit. Dalam kurun waktu 3 bulan, Ponari dapat mengumpulkan uang sebesar 1 miliar rupiah. Bayangkan, kejatuhan batu dapat 1 miliar rupiah. Gimana kalau kejatuhan duren? Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah, gimana Ponari sekarang? Rupanya seperti apa? Bentukannya seperti apa? Katanya sih. Bentukannya mah tetap orang, Pak. Nggak kan udah dewasa, 7 tahun udah, atau 7 tahun yang lalu. Harusnya sudah dewasa. Apakah masih ajaib? Itu kan kita mesti tahu, dikonfirmasi. Tujuannya hitam putih begitu, mengkonfirmasi yang begitu-begitu. Oh, jadi aku kayak diomelin ya? Jadi kita undang. Ya. Silakan kamu yang undang. Tepuk tangan untuk Ponari yang sekarang. Kagak, itu bangku penonton di sana. Susah. Sini. Kagak, aku cuma ngasih tahu itu bangku penonton, ini bangku bintang tamu, jadi silakan di sini. Oke. Luar biasa ya. Kita langsung tanya aja gitu. Gimana? Masih nyanyi di obo-obo? Permisi, Pak. Bapak sangka ini siapa? Ponari kan? Ponari. Iya, yang itu di obok-obok. batu itu kan di obo-obo. Oh, kirain Joshua. Enggak masa Joshua kayak gini, beda. Jelek Joshua lah. Cika, kamu kenapa kesem-sem gitu? Tanya dong. Udah nggak bisa ngomong bahasa Indonesia lancar. Oh gitu. Kayaknya. P kabarek. Baik. Kulon nuwun. Nah, iki kulo badhe wartos. Bener nggak, Mas Den? Benar. Sampean ini nggak mani. Jelas. Ponari masih ini batu. Masih.
Udah gitu dong jawabnya. Kamu ribet nanyanya. Tanya gitu. Dia tuh masih. Justru tadi ketika ke hitam putih itu langsung dapat pasien loh. Beneran. Anu, lu ngaku nggak tadi? Ngaku nggak tadi? Ya. Ya kan? Tadi langsung kan berobat kan? Langsung. Sakit apa sih? Sakit kepala, Mas. Aduh, sakit kepala mas, saya punya batu lebih gede. Sembuh lah pasti kalau mas saya itu sembuh. Dapat pasien, bayar nggak? Enggak, Mas. Nggak kelewatan kamu. Mentang-mentang bintang tamu nggak bayar. Tapi usianya sekarang Ponari sudah 16 tahun dan dulu pada saat kejadian itu masih kelas 3 SD. Saat ini kelas 1 SMP kalau nggak salah. Betul, betul. Karena Ponari pada saat itu sempat tidak mau sekolah, bener nggak sih? Benar, Kenapa nggak mau sekolah tuh kenapa? males aja. Males aja. Saya kalau ngomong gitu bapak saya digampar saya. Saya nggak kuliah aja digampar sama bapak saya, tapi nggak apa-apa. Mungkin ayah ibu yang bijaksana ya. Oke. Pada saat kamu kecil dulu itu kan kamu fenomenal sekali. Ingat nggak masa-masa kecil itu atau lupa? Ada yang lupa, ada yang ingat. Yang ada yang lupa, ada yang ingat. Oke, ceritain yang lupa coba. Nggak mungkin cerita kan lupa. Kan lupa. Ya biar kita tahu yang lupa apa kan. Oh iya ya. Iya. Yang inget deh kalau gitu. Kalau susah yang inget, ceritain yang inget. Saya ingat tuh waktu pengobatan. Waktu pengobatan? Maksudnya apa itu? Ya, Kamu waktu- sakit apa emang? Dia nyembuhin. Pengobatan gimana? Ceritanya gimana coba? Ya tadi. Batunya deh. Wih, ini nonton selain Ini pengobatannya Ponari. pengobatannya Ponari. Iya, iya kan? Pok. Ya? Bom. Ya, Terus? Panggilannya apa sih? Ya, ngisi deh kamu panggil Dek. Oh iya, Dek. Oke. Iya kan, Dek? Ini pas nemuin batunya inget nggak? enggak, Pas nemuin batunya nggak inget? enggak, Oke. Nah ini batu boleh dipegang orang lain? enggak, Nggak boleh. enggak boleh. Kalau dipegang orang lain bisa apa? Ya kurang tahu sih. Kurang tahu. Lah kenapa nggak boleh kalau gitu? Kalau saya pegang, boleh nggak? Ngasih lihat kamera gitu. Biar kameranya lihat jelas. Ya, Kasih lihat gini doang. Oke, kita akan kembali 2 hari lagi. Ini lagi bargain. Oh, Nanti oke. balikin kasih kamu lagi, cuma ngasih lihat doang. gitu. Boleh nggak, Mas Dedi? Mas Dedi? Mas Dedi? Seriusan? Ada dideketin. Ini bentuk batunya Ponari. Jangan lama-lama aduh, Apa sih? aduh itu jangan. Biar bisa lihat segala sisinya coba. Dia aja megang. Kayak batu ya. Hebat banget nih batu ya. Balikin lagi. Dek, Saya yang balikin. Baik, setelah ini apabila Anda punya penyakit apapun itu dan Anda ingin berobat, Anda tahu alamat saya. nah itu dia. Tuh, belajar dari Oma Cina. Oh gitu. Cara jualan tuh gitu, ya. Jadi itu tuh ilmunya udah turun ke Mas Dedi. Apanya? Ilmunya. Kamu nanya sama dia, jangan nanya sama saya. Iya nggak? Iya ya. Ya. Tanya yang benar itu, Cika. Oh, ya. Jadi kan tadi Mas Dedi pegang batunya. Ya kan, lihat kan tadi ya. Terus apa itu nanti berpengaruh Mas Dedi, jadi ilmunya nurun ke Mas Dedi gitu enggak? Atau sama aja? Ya kurang tahu sih. Kurang tahu. Oh ya udah, dikurang-kurangin aja. Nanti saya yang kasih tahu. Kamu pada saat satu SMP nih, teman-teman sekitar kamu tahu nggak kalau kamu tuh dulunya dukun? Tahu. Tahu. Terus mereka pada ngomong apa tuh? Ya ada yang ngecek, ada yang enggak. Ada yang? Ada yang ngecek, ada yang enggak. Ada yang ngejek. Kenapa ngejek? Ya dulunya nih. Hah? Ya ngecek waktu dulu rame-rame. Kalau diejek gimana nggak ngerti? Ya Kamu diejek kayak gimana? Hah? nyanyi. Nyanyi? Kamu disuruh nyanyi?
Enggak, dianya. Mereka nyanyi? Mereka nyanyi apa? Ya, diobok-obok. Mbak Dukun? Diobok-obok. Dia ngomong. Kan bener kan? Bener saya. Jadi mengingatkan masa lalu dia saat dia aja. Host fenomenal. Berarti Mas Dedi punya ilmu juga. Iyalah, satu-satunya host di Trans 7 sekarang kok. Baik. Lempar salah. Jadi bener dia aja kenapa mirip Joshua atau karena batunya dia obok-obok? Ya, karena dulunya. Oh, karena dulunya obok-obok batu itu. Oke. Ya juga ya. Iya, Cika tanya Cika, ini kan udah dewasa. Kayaknya kamu nanya lebih baik. Oh iya, kan ini Ponari udah dewasa. Terus udah makin banyak ada yang kenal nggak? Kalau dibilang ada ya ada, kalau enggak ya enggak. Iya bener sih, lu bener banget. Sampai itu bener. Kalau enggak ya enggak, kalau iya ya iya. Saya kira Mas. Beda kan? Kebanyakan nih ya kan? Beda cara nanyanya kan. Coba Mas Dedi. Oh, profesional nggak gitu. Iya, iya. Kamu terkenal nggak? Enggak tahu. Hah? Enak. Apa jadi ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah dong. Udah punya pacar belum? Nah gitu deh. Udah punya pacar belum? Heboh nanti di media massa lagi Ponari punya pacar. Ya kan? Udah punya pacar belum? Ya jujur. Kalau dilihat Udah gosipnya dia udah punya pacar, teman sekolah juga, ya kan? pacarnya tahu nggak? Anda penonton janji belum pernah disambit batu ya? Pacarnya tahu nggak? Masnya ini dukun. Lirik gitu. Enggak ngerti. Nggak ngerti. Mas, ini loh. Mas Dedi bisa dibantu. Udah punya pacar kan? Lah, kiwe tuh rora kon kue dukun. Tahu mungkin. Tahu mungkin. Oh, iya, tahu lah. Tawan tuh wes punya wedok tuh. Itu udah punya pacar. Terus pacarnya pernah kamu sembuhin nggak? Nah, pertanyaan saya salahnya di mana? Pertanyaan yang baik dan benar. Pacarnya pernah sakit, namanya manusia pernah sakit kan? Apakah pernah disembuhkan juga nggak gitu? Enggak tahu. Nggak tahu ya? Nah, pacarnya pacaran sama saya aja gimana kalau misalnya? Biar saya kasih tahu nanti kalau sakit. Maksudnya pacar kamu nggak pernah sakit? Enggak tahu. Nggak tahu. Kalau Ponari pernah sakit nggak Ponari? Pernah. Pernah sakit. Terus gimana kalau kamu sakit ke dokter nggak? Enggak, di rumah. Di rumah. Di rumah. Dokternya ke rumah atau gimana? Takut sama dokter. Mas pakai batu ini minum? Nggak juga. Jadi aku sakit ke Iya. dokter, kata dokternya apa kabar? Saya sakit. Ya udah kalau sakit istirahat di rumah, makanya dia pulang. Iya nggak? Iya tapi dia kalau sakit minum obat, minum batu ini juga nggak gitu pertanyaannya itu. Oh, minum obat. Nggak, bukan obat. Ini minum batu ini loh. Air batu. Kalau Ponari minum air batu juga nggak? Kadang. Hah? Kadang. Kadang. Kadang minum juga. Pernah sakit apa? Ponari pernah sakit apa? Tipes. Pernah sakit tipes? Nggak di rumah sakit? Pernah sekali. Pernah sekali di rumah sakit? Oh. Berarti itu air infus ditaruh batu dalamnya. Cika aja nanya saya nggak tahan Cika. Terus kalau sekarang masih banyak yang datang buat minta sembuhin nggak? Ya ada sih. Oh ada. Sebanyak yang kita lihat di foto yang kayak waktu 7 tahun yang lalu atau lebih banyak atau lebih sedikit? Enggak, ya mungkin ada 2 orang atau 1 orang. Wih banyak ya 2 orang.
Oh gitu. Kamu mau saya manajerin nggak? Oh iya, itu batu Wes. abis dipegang sama Deddy Corbuzier. Kalau saya manajerin kan saya sifatnya dagang gitu. Nanti di semua apotek Anda akan lihat infus ponori. Cairan buat luka ponori, pokoknya dicelup-celupin gitu. Untung kita bagi 70-30 lah. Lah, kok kegedean Bapak? Karena yang jualan gua, airnya dari gua. Dia tinggal kasih batu doang, celup-celup doang kan. Oh iya, boleh tuh. Iya, Sukses benar. loh ntar. Tarifnya berapa tarifnya Nah, dulu? itu Bu, tanya. tarifnya berapa sih, Kalau Pak? sekarang orang mau berobat nih ke kamu nih, kamu kasih tarif berapa? Seikhlasnya aja. Seikhlasnya. Paling kecil Yang bawa nenek lah. paling Ada. kecil nenek-nenek. Tuh. Yang bawa uang, yang nerima uangnya nenek. Yang terima uangnya nenek. Oh, kalau orangnya nenek-nenek, Yang terima uangnya nenek. yang terima uangnya nenek. Terima uangnya nenek. Oh, neneknya terima uang. Oke. Terus sembuh nggak orang pasien-pasien itu sembuh nggak? Nggak tahu sih. Nggak. Kenapa Mas Deddy? Ah? Kelihatannya mukanya senang sekali. Enggak, saya udah hati-hati saya udah megang Oh, iya. batunya ponori. Satu-satunya orang di dunia megang batu ponori cuman saya. Keteke langsung gitu. Tapi kenapa pasiennya kok berkurang sekarang? Kenapa? Kan dulu kan ramai banget tuh. Ya, dulu kan pernah ditutup sih. Dulu pernah Tutup. Oh, dulu pernah ditutup. Siapa yang nutup? Siapa yang berani nutup kamu siapa? Siapa berani nutup? Siapa yang nutup kamu siapa? Ya, yang orang yang Hah? nggak suka aja. Yang orang nggak suka? Maksudnya siapa itu orang nggak suka itu? Berarti dadat. Penonton udah punya ilmu. Siapa? Saya mau tahu siapa yang nutup dia siapa? Hah? Orang yang nggak suka. Polis. Bapak tadi udah menggebu-gebu siapa-siapa, giliran polisi yang suka polisi. Ya kan saya nggak tahu polisi. Ya memang ditutup mah bagus Pak, benar Pak itu. Ya bagus lah. Itu mah hak Anda lah sebagai. Bapak polisi lagi Ya apa sih? nonton, Nggak usah ngadu-ngadu domba kamu. Nggak usah ngadu-ngadu domba. Kita lanjut lagi aja nanti ya. Saya mau urusan dengan kepolisian dulu setelah ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di hitam. Baik, kita masih sama Ponari, bocah cilik yang memiliki batu ajaib. Kayak judul FTV ya. Apa? Bocah cilik memiliki batu ajaib. Cika, silakan. Iya, Ponari kan sempat hilang selama 7 tahun nih. Kan waktu lagi fenomenal banget, terus tiba-tiba hilang. Sempat dikabarin katanya meninggal gitu-gitu. Dengar nggak kabar itu? Enggak. Enggak. Berarti aku aja halu kali ya. Tapi ada berita itu, kamu nggak dengar? Oh, nggak dengar katanya Mas Deddy. Nggak ada ngeri. Kalau gitu kita tanya pada ibunya saja biar lebih jelas ya. Ini adalah Ibu Mukaromah, ibu dari Ponari. Selamat Bu, silakan. Nah, karena ibu-ibu mungkin Cika bisa lebih bertanya. Iya, Bu, waktu Ponari selama 7 tahun menghilang kan sempat dikabarin katanya Ponari meninggal, terus kalau enggak ada kabar miring orang tuanya cerai dan lain-lain jadinya menghilang. Enggak. Oh, enggak. Tapi Ibu dengar kabar itu tidak? Iya dengar. Nah, terus Ibu, Tapi itu berita salah Mbak. Oh, salah. Nah, Iya. Ibu nanggepinnya gimana waktu itu? Pasti banyak yang nanya gitu, Bu, gimana? Ya enggak saya tanggapin. Yang memangnya enggak keras saya. Biasa-biasa aja saya. Tapi kalau ada berita begitu ya? Apa karena waktu itu lagi udah nggak fenomenal lagi gitu Bu?
Kan waktu itu sempat ditutup sama polisi. Tuh. Iya tadi polisi mau dilawan sama Mas Dedi, Bu. Enggak. Tadi? Wah, tadi kan nggak tahu polisi. Tadi saya pikir anak gang mana gitu. Ini mainannya berani sama anak gang. Terus Bu. Jadi Bu boleh agak geser sini. Terus jadi Bu sebenarnya 7 tahun itu ditutup. Iya. Terus? Enggak 7 tahun. Ya, waktu itu ditutup hanya 1 bulan mungkin. Sekarang sudah dibuka lagi kok. Oh, cuma ditutupnya 1 bulan. lalu 1 bulan kan udah buka lagi. Nah berarti tapi gini loh, jangan salah bahwa Ponari ini heboh juga karena setahu saya bahwa ada nama gang. Kenapa saya jadi anak gang tadi? Karena nama gang ini adalah Ponari gitu. Emangnya? Iya, kita ada videonya. Kita kirim kreatif kita untuk mencari gang Ponari. Silakan. Nah ini dia. Nah, gang Ponari. Oh, kan? Ponari yang dimaksud tuh Ponari ini. Iya. Ini Bu, iya. Iya. Di mana ini Bu? Dekat rumah. Enggak, di depan. Di Nah, waktu ini- pintu masuk. Oh, di pintu masuk Gang Ponari. Sebelum batunya fenomenal, nama gangnya apa? Nggak ada. Enggak ada. Ponari. Enggak. Jadi Konari sekarang. Ibu, kan sekarang katanya nggak seramai dulu, Bu. Kenapa itu bisa sekarang nggak seramai dulu? Sekarang katanya cuma 2 orang yang datang sehari. Ya, kalau gitu saya enggak tahu. Oh, itu oke. Saya lagi nunggu jeda, jangan diketawain atau jadi kelihatan tidak profesional nanti saya. Sikat lagi Pak, Bapak kan satu-satunya host di Trans 7 nih. Iya, Set, iya. begitu dia langsung patas lagi Iya. pertanyaan. Ibu benar pernah mendapatkan uang sebesar 1 miliar pada saat itu? Pernah. Pernah? Iya. Dikumpulkan berapa lama itu uang 1 miliar? Enggak tahu ya, cuma yang pegang kan bukan saya. Yang apa? Yang mengurusin itu bukan saya. Yang ngurus uang bukan ibu? Iya. Lah siapa yang ngurus uang? Bu? Saudara. Saudara? Iya. Oh kaya berarti saudaranya ya? Itu Ya uang enggak lah. enggak kaya? Iya enggak, kan ditabung di bank tuh. Oh ditabung di bank, ya ya. Terus sekarang kan sudah diberi apa tuh tanah, Oh itu uang itu 1 miliar kemana sekarang, Bu? dibeliin arsep-arsep tanah itu, Pak. Dibeliin ajab-ajab tanah? Arsep-arsep tanah. Arsep-arsep tanah tuh. Oh aset. Set. Kenapa Bapak jadi ajak aja? Masih keinget tadi malam. Oh dibelikan aset-aset tanah. Iya iya iya. Nah itu selain itu uangnya itu total dapat 1 miliar atau lebih dari 1 miliar, Bu? Kalau itu Nggak tahu ya, yang tahu saudaranya yang Nggak kaya tahu. tadi ya. Kenapa dengan uang 1 miliar itu Ponari tidak sekolah, Bu? Apakah waktu itu kan masih apa pengobatan. Ya. Jadi anaknya enggak apa ya sibuk tuh. anaknya sibuk? Iya, sibuk Ya, ya. mengobati orang. Ibu nggak suruh anaknya sekolah, Bu? Ya suruh. Terus? Ya itu anaknya sendiri yang enggak mau. Oh, anaknya nggak mau. Iya. Terus ibu gimana? Waktu Ponari nggak mau gimana? Ya dipaksa suruh sekolah terus sampai mau alhamdulillah sekarang mau. Sekarang mau. Iya. Dulu tidak mau. Iya. Oh, harusnya sekarang kelas berapa, Bu? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMA. Harusnya 1 SMA, Iya. tapi sekarang kelas 1 SMP karena 3 tahun. Berarti 3 tahun tidak sekolah, Bu? Iya. Oke, itu ibu caranya supaya Ponari bisa sekolah lagi gimana? Apakah dikasih minum air batu? Enggak ya dirayu Mas anaknya. Oh, dirayu. Ya dirayu supaya bisa mau sekolah. Supaya mau sekolah. Iya. Oke, oke. Ini Ponari pendiam sekali, Cika ya? Iya, dia tumbuh menjadi anak yang sangat pendiam. Apa ini jangan-jangan ada hubungannya sama masa lalunya gitu nggak sih, Bu? Kan Mas sejak kecil itu anaknya kan pendiam. Gitu. Oh, dari kecil emang diam. Iya. Udah gedenya diam juga. Iya. 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 Kenapa diam? Kan dibayar. Ini
Ibu pengobatan. Belum bayar nanti ditagih aja ya. Bayarannya gede. Megang-megang gitu dong 3M. Ember. 1.550. Ya Bu, tadi tagih ya. Bayar Bayar. 100.000 tuh, tahu nggak? Tahu gitu bilang sama gocap. Tadi gue udah pegang juga. Oke, terus Bu, Ibu sekarang keinginannya melihat Ponari sekarang apa? Punya cita-cita kah Ibu terhadap anak Ibu? Cita-cita saya kepingin anaknya pintar itu kan. Pintar Pingin- sekolah. Oh. Terus ya bisa melanjutin apa cita-citanya anak ini. Cita-citanya Ponari. Oke. Kalau gitu kita akan tanya seperti apa sih cita-citanya Ponari setelah yang satu ini, karena setelah yang satu ini ada kabar kabur. Nah, ini mirip sama Ponari semua tampangnya ya. Nah, kita lihat setelah yang satu ini. Mana tetapi kabur. Bertemu dengan saya Juragan Uya di rumah Uya. Annyeonghaseyo. Kita akan melihat pembuatan iklan One White Coffee bersama The Best Actor Lee Min Ho. Seru kan behind the scene-nya? Penasaran? Ditunggu ya iklan One White Coffee Lee Min Ho. Annyeonghaseyo. Cantik dalam 1 menit, solusi skincare dan makeupmu. Wadah BB Cream bekerja secara magic memberi 10 manfaat bagi kulit. Cantik seharian dalam sekejap dengan Wardah Whitening BB Cream, a true multitasker. Ini bukan sulap. Ini bukan sihir. Ini Fata Morgana. Sebuah sketsa komedi yang dikemas penuh trik. Bertabur twist menggelitik, siap bikin Anda mendelik. Dipandu ilusionis Dean Axel dan seleb Indofitgram Garcia Andy. Bukan sulap, bukan sihir. Semua ini hanya Fata Morgana. Fata Morgana. Setiap minggu jam 5:30 sore. Hanya di Trans 7. Kisahku. Dari tahun ke tahun, hanya aku mengalir jauh ke dalam, membawa mineral alami yang bermanfaat. Akulah Aqua, terjaga, terpilih untukmu. Mahakarya kolosal terbaik Korea mengisahkan lika-liku perjalanan hidup seorang Kita masuk ke segmen kabar kabur. Pak, mau kemana Pak? Nyamperin orang ya. Ngapain? Ini dia mau batu. Sama. Tadi kan saya udah pegang yang itu, Iya. saya belum pegang yang ini. Ya turun dong ilmunya ntar. Enggak, ini justru menurut saya lebih ini. Gini Yuda, Ya. keponakan gue tuh lagi sakit. Nanti coba lu sembuhin. Ya kalau sembuhin, Kan- sembuhin sih nggak perlu pakai batu. Pakai apa? Tinggal muka ceburin ke muka. Iya, nggak apa-apa, boleh. Boleh. Tapi bisa kan? Bisa ya, oke. banget. Kalau misalnya nanti dicoba nggak bisa, keluarga Anda, Ya Allah. ayah, ibu, Dibeliin motor. jadi bayarannya ya. Janganlah. Loh, Tadi lu bilang tadi batunya bilang mirip bisa. kayak pala Nyom Deddy. Gimana sih lu? Apaan nih? Bilang lu tadi gitu lu. Tadi bilang gitu, Ling. Ya Allah, Rik, lu mah gitu. Bener tadi bilang gitu. Enggak, Ricky yang bilang. Tuh, gitu Om Deddy, dia tuh kadang-kadang nggak pengen di depan kelihatan Om Deddy tuh selalu baik gitu loh Om Deddy. Nggak pengen kelihatan jelek di depan Om Deddy. Enggak, lu sendirian bisa kan? Bisa Om Deddy, tenang. Bisa, kan? Bisa, aman. Yakin bisa? Yakin Ya bisa. udah lah, coba, silakan, kabar kabur. Ya, kasih Om Deddy, ayo Ling, sini Ling, gue temenin. Ayo. Selamat malam, kembali lagi di Kabar Kabur. Tak ada kabar yang kami kabari. Karena kami
kabur-kaburan. Dan malam hari ini kita akan membahas tokoh-tokoh yang dulunya terkenal Tapi sekarang menghilang. Salah satunya ini adalah Ponari nih, Ling. Iya, Ponari ini dulunya tuh terkenal sebagai dukun cilik. Iya. Tapi sekarang karena udah remaja, 16 tahun, itu nggak lagi dukun cilik. Tapi apa, Ling? Tapi dukun alay. Nggak boleh gitu dong. Berarti kalau misalkan dukun cilik kan dulu si Ponari dikasih duit tuh. Ya. Kalau dukun alay berarti beda dong. Dikasih fallback. Tapi Rik, Ponari ini udah punya pacar. Oh iya. SMP udah punya pacar. Oh, iya. Kayak adek lu dong. Iya, adik gue tuh masih SMP tapi udah punya pacar. Tapi panggilan sayangnya aneh, Rik. Apa tuh? Orang-orang ayah bunda, papi mami. Adik gue mah Naruto Sakura. Apaan panggilannya Naruto Sakura? Jadi gue kalau lagi megang handphone adik gue ceweknya SMS, Naruto lagi ngapain? Mau banget gue balesin, Naruto lagi ngejar Sasuke. Wah. Tapi kalau gitu, gue takutnya sih sebenarnya si Ponari juga punya panggilan sayang, Ling. Apaan tuh panggilannya? Biar beda gitu ya, biar beda dari teman-temannya. Dia panggilan sayangnya itu kan tadi adil apa? Naruto Sakura. Nanti kalau Ponari panggilan sayangnya Dedi sama Cika. Yoi. Jadi lebih aneh aja, lebih beda gitu. Lebih beda. Misalnya lagi jalan ke mall nih ya, Gue Cika. gue Dedi misalnya. Cik, Hah? kamu mau makan apa? Terserah. Jalan ke mall terus manggil, cik. Apaan sih manggil-manggil? Aku nggak manggil, aku nyanyi kok. Cik acik dengan dirimu. Lebih asik. Tapi Arik, Ponari dan keluarganya ini sayang banget sama batunya itu. Ya jelas dong, kan itu harus dijaga. Ini mungkin saking sayangnya itu batu ada di kartu keluarga. Itu berarti nanti ada nama Ponari, nama adiknya, sama nama batu ya? Iya. Batu. Nama Batu Petir. Tempat tanggal lahir 2009. Lapangan deket pohon. Nanti sebelah kanan ada jenis kelamin tuh. Jenis kelamin, apa aja yang penting setia. Keren. Tapi Rik, gue takutnya kalau ada di kartu keluarga, ini nanti orang tuanya tuh lebih sayang sama batu dibanding sama Ponarinya. Iya bener sih. Misalkan lagi hujan gini ya, lagi hujan terus Ponari lagi main hujan-hujanan tuh. Iya. Mamanya keluar. Nggak bisa karena kuncinya apa gitu ya dikunci. Nggak, bercanda. Buka, iya. Set, keluar dipanggil Ponari. Ponarinya nggak dengar. Soalnya pakai headset. Enggak. Ponari. Terus lu langsung panggil. Ponari, kenapa kamu main hujan-hujanan? Nanti batunya meriang. Batunya dibawa pulang, Ponarinya kunciin di luar. Nyampe rumah batunya diandukin. Hah? Batunya diselimutin. Terus dikecup. Nice dream. Lebih sleep biar dijaga gitu. Tapi ya Ponari, kalau kita mirip ya. Riki mirip sama mamanya. Dijain. Ponari, gue punya ide nih. Batunya tuh jangan batunya gede gitu aja. Harusnya lebih ikutin tren. Misal batunya dijadiin batu akik. Oh, keren tuh. Ah. Tapi ya gue nggak setuju tapi Ling. Kenapa? Kalau misalkan Ponari habis makan pecel lele nih ya, Iya. dia cuci tangan di air kobokan, ntar akhirnya nggak dibuang sama abangnya. Dingin. Bahaya kan? Jangan Ponari, jangan ngikutin, bahaya. Atau dibikin aja lah, dibanding orang antri rame-rame, bikin aja air sasetan Ponari. Wih keren tuh, ntar ada tagline-nya kan? Ah. Air sasetan Ponari, berkhasiat menyegarkan. Walaupun banyak kotoran kukunya. Keren. Berita kedua. Ya, kita langsung aja ke berita kedua, itu dari Sinta Jojo nih. Kita lihat ada Piti dari Sinta Jojo. Sekali tanpa basa-basi kau ngajak happy. Kau tak tahu malu tanpa basa-basi kau ngajak happy. Keren kan? Kan pemirsa lihat kan tadi tuh. Waktu itu Sinta Jojo dia lip sync lagu Keong Racun. Tuh kalau Keling yang dulu dia beda tuh lip syncnya, lagunya bukan Keong Racun. Apaan tuh? Ngeracunin keong. Tapi coba kita lihat foto Sinta dan Jojo yang sekarang. Nah, ini dia fotonya. Oh, ini katanya kita suruh roll depan. Enggak, Rik. Sinta dan Jojo itu Iya, visioner, men. Visioner karena dulu itu dia udah melakukan video lip sync. Iya. Anak-anak zaman sekarang itu melakukannya di aplikasi Dubsmash. Iya, betul. Dubsmash. Jadi kesimpulannya pemirsa lihat kan? Kalau kesimpulannya bahwa Sinta dan Jojo itu
Visioner. Dan Sinta ini Jojo. fotonya nih, fotonya. Oh iya, tuh, Ini dia. ini saat yang jilbab itu si Jojo, Ya. yang satu lagi Sinta. Sinta. Kan berarti masih Viti nih, kita belum ke shoot. Oke. Nah, itu kan kalau dilihat tuh Sinta sekarang, Ling, itu udah nikah dan dia tinggal di Perancis. Ya, kalau si Jojo itu sekarang itu jadi artis endorser. Yoi, kayak Keling. Ya, gue sih sering banget di endorse artis. Ceritain dong, ceritain. Kemarin gue di endorse nih, gue dikirimin paketannya gue buka ada tulisannya, sedekah buat fakir miskin. Yoi, keren. Tapi gue saranin ya, buat siapapun nih pemirsa yang punya produk, itu harus endorse ke Keling. Kenapa emangnya? Karena kalau misalkan lo udah endorse produk lo ke Keling, pasti tag-nya akan berubah, tagline-nya akan berubah. Rantai motor aja pakai, masa kamu enggak? Keren, biar lebih menjual. Gak gitu juga, kita berita ketiga aja, Re. Oke, ini berita ketiga datang dari Arya Wiguna. Kita lihat videonya nih, Arya Wiguna. Ini senjata kamu kan? Begitu? Demi Tuhan! Hancur! Keren kan, Ling? Tepuk tangan dong buat Arya Wiguna. Gua kasih tahu ya, Ling ya. Gua kasih tahu nih. Lu pernah nggak sempet nyari nggak dia di Google nama dia? Nih, Arya Wiguna tuh ya, sekarang tuh beneran udah nggak terkenal. Sumpah, lu cari aja di Google, itu Google-nya nyerah. Apa ada tulisan? Siapa sih dia gitu ya? Sampai Phone a bingung. friend aja bisa gak phone a friend. Iya. Tapi lu tau nggak? Tadi kelihatan tuh kan gayanya kan. Dia demi Tuhan. Set. Gue yakin dia bukan marah, Ling, begini. Karena banyak semut terang-terang aja di kaki. Atau jangan-jangan gini-gini tuh kode kayak yang subur. Kenapa? Minta dibeliin motor. Nyela. Nggak, gue yakin dia fansnya Agnes Monica. Demi cinta ini. Itu kalau dilanjutin videonya dia maju tuh sampai yang subur. Seru coy ini. Tapi si Arya Wiguna itu emang terkenalnya karena dia temperamen. Iya, Ngomel-ngomel subur. Gitu. Untung dia apa? Dia temperamen ya, Li ya? Iya, betul. Coba kalau dia punya jiwa nasionalismenya tinggi. Pas dia teriak, subur! Subur negeri kita. Banyak susu dan madu. Tapi dikelola oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nasionalisme. Tapi nih ya, kabar terbarunya Arya Wiguna itu jadi DJ. Seriusan. Jadi Bentar. Gini deh. Arya Wiguna jadi DJ. serius. DJ tuh gini coy. Arya Wiguna gini. Rusak Pak itu Pak. Iya, nama DJ-nya itu, nama panggungnya DJ Sawer. DJ Sawer. Iya, serius. Kenapa namanya DJ Sawer? Gua nggak tahu juga, mungkin karena kalau dia manggung itu disawer, dilemparin duit, Yoi. lemparin rokok, lemparin bom molotov. Keluar, meledak no. Jangan. Tapi untungnya Ling ya, Nah. kita nggak pernah tahu sih ya. Dia lagi nge-DJ gitu, tiba-tiba ada fansnya nih, yang fans banget, dia pecinta binatang. Iya. Dia nyamperin si Arya Wiguna, disawer bukan duit, tapi landak. Diselipin di dada. pukul. Jangan dong, sakit dong. Berita selanjutnya aja, Ri. Berita selanjutnya ada Norman Kamaru. Kita lihat VT-nya. Kita lihat VT Norman Kamaru. Ling, Ya. so kalau dilihat videonya tuh sebenarnya kalau kita perhatiin gitu ya, Iya. Norman Kamaru gini yang sebelahnya bingung gitu. Dia update tuh, aduh temen gue meriang di sebelah nih. Tapi si Norman itu dia dipecat dari kepolisian terus jualan bubur. Dan gue punya ide nih buat dia. Kenapa? Dia kok tuh karena mantan kepolisian ya, kalau jualan bubur jangan jualan bubur biasa, harus yang unik. Kenapa? Karena Gimana mantan kepolisian nama buburnya ganti. Bubur ayam 86. Oh, iya. Yang ditaburin bukannya seledri, tapi peluru. Berarti yang beli harus pakai SIM dong ya? Ya. Surat izin membeli. Yoi. Selamat siang Pak, saya mau beli buburnya Pak. Nih, tuh. Oh iya, banting setir. Norman Kamaru jadi DJ juga kayak Arya Wiguna. Yang, gimana sih nih? Bener. Norman Kamaru jadi tukang bubur karena bangkrut. Ya, semoga nggak bangkrut lagi waktu jadi tukang bubur. Kita doain aja semoga dia bisa naik haji. Oke, tuh. Wah, enggak dong.
Tadi Norman Kamaru jadi DJ. Kalau Norman Kamaru jadi tukang bubur. Iya. Ini DJ jadi tukang bubur takutnya ke bawah-bawah, Ling. Jadi gimana? Jadi maksud apa? Wah, diputar gitu ya. Set. Yang beli bawa-bawa senter dari belakang. Dung. Keren coy. Dah, kita masuk aja ke berita terakhir. Ada dari iya. Udin Sedunia. Udin Sedunia. Kita lihat Udin Sedunia. Ana bibi anta Udin Majnun. Ana Udin Majnun. Awaludin Udin Tagirang Lekamar Arane Kamarudin Udin tak hidup lelangan Arane Jalaludin. Oke, keren kan? Oke. Udin bikin lagu, Ling. Lo ada nggak bisa bikin lagu nggak dari Udin? Ada. Udin yang bisa dimakan. Apa tuh? Nasi udin. Uduh. Udin yang bisa masak. Apa? Rudi Koirudin dia. Bener gua. Tapi serius kita susah lah ya cari materi soal Udin. Iya, kalau Udin Sedunia kan keren. Kalau bener. Lu nggak? Gue tadi lagi bener terus harusnya, oh ya Rik bener bagus gitu, puji loh. Dipuji gue itu. Oh iya, Rik bagus. Telat. Udin Sedunia lu seakhirat nih. Tapi udahlah ya. Ya. Itu dari sekian banyak yang dulu udah nggak terkenal. Ya meskipun mereka terkenalnya sebentar, tapi mereka udah menghasilkan, Ling. Ya betul, Contohnya Arya Wiguna udah pernah main film. Ya. Sinta Jojo udah pernah main iklan. Ya. Ponari itu udah pernah beliin rumah mamahnya sama beli sawah 2 hektar, Ling. Keren men, tepuk tangan dulu buat Ponari. Ponari beliin orang tuanya sawah 2 hektar. Gua nih ya, beli motor Matic 13 juta, kreditnya 3 tahun. Sawah 2 hektar harganya ratusan juta, kreditnya berapa lama? Sampai putih juga nggak kelar-kelar. Tapi udahlah, namanya juga hidup, Ling. Hidup itu seperti roda yang berputar. Ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Pemirsa biasanya suka lihat kan, Keling itu dulu tuh tertindas banget. Sekarang terbukti kan? Masih. Oke, bukan buat kabar kabur. Terima kasih buat Dodo. Kamu itu tadi ide menarik tuh. Kalau udah nggak laku biasanya artis-artis jadi DJ. Kamu bisa jadi DJ. Gimana? Menarik nggak jadi DJ? Tapi jangan. Mungkin banyak orang tidak tahu bahwa dia ini benarnya, saya percaya bahwa dia itu beneran sakti. Mungkin dari tadi orang-orang bilang ya di Twitter ya bahwa saya meremehkan atau membuli. Enggak, saya mohon maaf. Saya benar-benar percaya bahwa Ponori sakti. Bayangkan, hilang selama 7 tahun. Apa? Hilang itu bukan menghilang. Bukan menghilang, tring, hilang gitu. Hilang nggak ada beritanya. Tadi dia bilang katanya Redup, Om Deddy, redup, santai. tadi lu bilang hilang kok. Ling, lu gimana sih, Ling? Bener, Om Deddy. Iya, Rik. Parah lu, Ling. Kamu urusan sama saya di sini ya. Saya jadi salah ngomong akhirnya kan. Ya udah, oke, baik, kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Tenang, mulai besok tidak ada mereka lagi ya. Jangan mana-mana, tetap di kampus. Saya tadi lupa nyapa penonton. Ini yang biru dari mana ya? Universitas. Kalau yang hijau dari? Oke. Artinya kuliah ya? Ya, oke. Ya, jika tanya penari, mungkin dengan melihat mereka yang lagi kuliah, nih anak-anak kuliahan. Ya, Ponari nggak kepengen kuliah. Ya, pingin sih. Pengen. Nah, jadi nanti udah ada target setelah SMP terus SMA langsung lanjutin kuliah. Apa mau jadi dukun atau dokter? Ya, ngelanjutin. Insya Kalau Allah mau- ngelanjutin. ya? Insya Allah ngelanjutin. Insya Allah lanjut kuliah. Kalau boleh tahu cita-citanya Ponari itu apa? Ya, kalau dulu pengen jadi tentara, kalau sekarang. Gimana? Kalau dulu pengen jadi tentara. Tentara. Gitu. Terus hijau-hijau gitu. Nah, Ibu didukung nggak nanti Ponarinya pengen jadi tentara, apa disuruh nyembuhin orang lagi? Iya, apa cita-citanya saya tuh sebagai orang tua dia.
Kalau ponarinya malas lagi? Ya disuruh terus. Disuruhnya gimana? Dirayu lagi apa sambit batu? Enggak. Gimana Ibu? Ya didukung supaya sekolah terus. Pengen jadi tentara Mas Yudi? Ya, kalau saya mah nggak gitu ya. Kalau saya mikirnya mah bisnis ya. Kalau saya udah terkenal dengan batu, saya akan buka toko bangunan. Bapak mah? Oh gitu ya? Iya kan, sukses toko bangunan Ponari, kan? Batu Tapi kan kecil aja pendidikan- ajaib, gimana serumah gue bikin juga. Iya sih ya. Tapi kan pendidikan penting, punya cita-cita lain Pak. Kita punya testimoni dari sekolah, kepala sekolah sama sahabat Ponari. Apa yang mereka katakan tentang Ponari? Coba kita lihat. Saya Bapak Supriyadi, kepala sekolahnya Ponari. Ponari selama di sekolah itu anaknya pendiam. Di samping itu Ponari adalah anak yang sangat lugu sekali. Ketika Ponari masuk, memang baru tahun ini, kami dan semua guru sempat kaget juga. Tuh, Ponari kok masuk sini gitu. Yang dulunya pernah seperti itu, sehingga nggak menyangka Ponari masuk ke sekolah kami. Kualitas untuk pendidikan Ponari itu sendiri sama dengan temannya biasa saja. Harapan kami sebagai kepala sekolah Ponari untuk lebih giat belajar dan tetap semangat untuk belajar, dan istilahnya supaya apa yang menjadi cita-cita Ponari itu terwujud. Jadilah anak yang baik, yang berguna bagi kedua orang tua, bagi bangsa dan negara dan agama tentunya. Nama saya Misbah, temannya Ponari. Ponari itu orangnya baik, pendiam dan ramah. Ponari itu kalau di sekolah pendiam, banyak teman, rajin juga. Kalau di sekolah dia dipanggil Ari. Teman-teman sudah tahu kalau dari dulu dia terkenal. Harapan saya semoga Ponari masih bisa membantu orang di sekitarnya. Pengambilan gambarnya tuh kayak bikin video klip gitu barusan ya. Bagus ya. Oke, terima kasih Ponari sudah berbagi cerita di sini ya. Silakan Anda mau percaya tidak percaya, itu hak Anda. Saya kembalikan lagi pada hak Anda. Tapi kita bicaranya bukan tentang itu, kita bicara tentang pada saat Ponari berhenti sekolah dan akhirnya jarang kembali ke sekolah. Kalau kita ngeliat teman-teman kita yang ada di depan ini anak-anak kuliahan semua ya. Dan saya suka, saya salut. Kenapa? Saya selalu mengatakan buat teman-teman sekarang ini, kalian kuliah itu tidak akan menjamin kalian sukses. Ya? Ya. Nggak ada yang menjamin kalian kuliah jadi sukses, terus jadi kaya, jadi terkenal, nggak ada yang menjamin. Tapi saya yakin ketika kalian sekolah tinggi, ketika kalian kuliah, akan merubah mindset cara berpikir Anda. Menjadi lebih baik pastinya. Menjadi lebih baik. Menjadi orang-orang yang punya kualitas pastinya. Ya. Untuk menjadi terkenal tuh gampang kok. Tadi kita lihat ya banyak orang-orang yang terkenal terus tiba-tiba hilang. Lupakan dengan mereka. Tapi banyak juga orang-orang yang tiba-tiba terkenal atau masih terkenal sampai sekarang atau terus selamanya terkenal. Tapi orang-orang yang terkenal itu bukan berarti orang-orang yang mempunyai kualitas. Kadang-kadang untuk jadi terkenal gampang. Anda jalanan aja telanjang, terkenal. Terkenal. Apapun bisa dilakukan untuk terkenal. Tapi ingat, kita tidak butuh orang-orang seperti itu di Indonesia. Kita butuh orang-orang yang terkenal, kita butuh orang-orang yang sukses dengan kualitas. Bukan membuat orang-orang yang terkenal tanpa kualitas. Stop making stupid people famous. Dan itu harus dari kita. Itu harus dari penonton TV. Itu harus dari anak-anak muda yang ada di depan saya. Ini kalian ini adalah nanti yang akan membangun bangsa kita. Kalian yang akan menentukan bangsa ini larinya kemana. Jadi kita dukung terus pendidikan di Indonesia, terus belajar, terus sekolah. Tidak menjamin Anda sukses, tapi menjamin perubahan pikiran Anda dalam berpikir. Menjamin kualitas Anda berpikir. Ingat, kekayaan, kesuksesan, popularitas tidak menjadi sebuah indikasi bahwa Anda pintar. Tidak menjadi sebuah indikasi bahwa Anda punya kualitas. Remember that. Popularity is not an indication of quality. Dari Komisi Jessica, inilah Hitam Putih.